Kalau Yesus itu adalah firman, itu pemahaman yang masih apa ya bilangnya, ejakulasi dini kurasa. Tidak dihasilkan dari kematangan berpikir. Karena yang terjadi sebenarnya adalah Yohanes 1 nomor 1 itu sifat berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan yang bersatu dengan Tuhan. Pada mulanya adalah sifat berkata-kata. Sifat berkata-kata itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan sifat berkata-kata itu adalah Tuhan. Betul? Kok bisa kayak gitu? Yes. Apa buktinya? Lihat aja. Di data nomor 14-nya. Sifat berkata-kata itu kemudian menjadikan daging. Seibarat kata, Tuhan bersama dengan mulutnya. Ketika mulutnya berkata, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Tuhan atau hamba Tuhan. Itulah firman yang keluar dari mulut Tuhan, turun ke bumi sampai kepada Maria melalui Roh Kudus. Roh Kudusnya berkata, wahai Maria, ya paman, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Sang Yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab engkau akan melahirkan. Tuh, akan melahirkan. Berarti Yesus belum ada. Yesus belum ada. Yang ada hanyalah firman yang keluar, terlontar dari mulut Tuhan. Firman itu dihantar oleh Roh Kudus kepada Maria. Maria, ya paman, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Yang Maha Tinggi akan datang menaungi engkau, sebab itu anak yang kau kandung dan akan kau lahirkan itu akan disebut anak suci. Anak, siapa yang dimaksud di situ? Yesus. Apakah sudah ada Yesus? Belum. Belum. Jadi Yesus itu bukan firman. Yesus adalah manusia suci yang dilahirkan oleh perawan suci dari firman Tuhan yang keluar dari Tuhan. Bukan Yesus keluar dari langit turun ke bumi, turun sampai di bumi langsung berjenggot, enggak. Yang datang adalah berupa kalimah, berupa perkataan, berupa instruksi, berupa ide yang keluar dari diri Tuhan. Wahai Roh Kudus, sampaikan kepada wanita tersebut, aku Tuhan yang menghendaki dia hamil dan melahirkan hambaku yang suci bernama Yesus. Apa yang terjadi? Hamil enggak Maria? Hamil. Makanya Yesaya 55 nomor 11, apabila firman keluar dari mulutku, tidak akan kembali dengan sia-sia kepadaku, sebelum apa yang kuperintahkan, yang kutitahkan, yang kuinstruksikan itu terjadi. Aku menginstruksikan Maria hamil. Hamil. Lahirkan hambaku bernama Yesus. Lahirkan. Makanya ketika Yesus lahir, apa kata dia? Yohanes 8 nomor 42. Aku datang di atas muka bumi ini menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Selesai. Bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa yang menghantarkan firman-Nya kepada Roh Kudus. Roh Kudus menjemput lalu mengantarkan kepada Maria. Maria mengaktualisasikan perintah Tuhan. Hamil dia tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Subhanallah. Lalu ada kelompok orang-orang yang mengatakan, hamil tanpa suami. Oh, yang dihamilkan dan dilahirkan ternyata Tuhan. Ini paganisme terselubung dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi. Jadi yang datang itu adalah pemberitaan. Yang firman itu adalah ucapan. Yang disampaikan Roh Kudus itu ucapan instruksi. Kalau Anda ingin kali menuhankan Tuhan, manusia, selayaknya yang Anda tuhankan itu siapa? Maria. Jangan Yesus. Yesus nanti penuh Roh Kudus ketika dia dibaptis di sungai Yordan. Maria itu dikatakan kuasa yang Maha Tinggi akan mengenaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut anak yang suci. Kalau anaknya saja suci, bagaimana ibunya? Jadi kalau Anda ingin kali menuhankan manusia, lebih baik Anda menuhankan ibunya Tuhan Anda.
Ingat, ingat. Adalah hukum alam, kambing melahirkan kambing, sapi melahirkan sapi, kucing melahirkan kucing, manusia melahirkan manusia. Maria, manusia atau Tuhan? Manusia. Berarti yang dilahirkan Maria adalah manusia. Yang dilahirkan secara suci, yang dilahirkan secara kudus. Karena itu bukan dihamili oleh laki-laki, tapi dia hamil atas instruksi Sang Yang Maha Tinggi untuk menciptakan kemudian hambanya yang suci untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus kepada Bani Israel untuk menjadi seorang gembala sebagai pemimpin untuk Bani Israel. Jelas itu. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan Yesus itu firman, Anda keliru. Yesus itu bukan firman. Apa buktinya? Coba lihat. Di dalam Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi daging. Sama ketika Anda menjelaskan. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah terang. Maka kita kemudian sebagai penulis akan menuliskan. Maka firman itu telah menjadi tata surya. Karena ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, terang itu jadi matahari. Jadilah hamil, jadilah melahirkan, lahirlah Yesus. Jadilah terang, jadilah matahari. Jadilah bumi, jadi alam semesta ini. Jadi bumi kita ini, dunia kita ini. Jadilah Pluto, Plato dan seterusnya. Semuanya, jadilah Mars, semuanya jadi. Pada mulanya adalah firman. Mazmur 33 nomor 9. Allah memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus tak ada. Lalu kemudian Tuhan memberi perintah. Hamil, wahai Maria. Hamil, adalah Yesus. Tanpa perintah, Yesus tak ada. Tanpa kuasa Tuhan, Maria nggak hamil. Kecuali digagahi oleh suaminya. Ini. Makanya saya katakan, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan, mohon maaf. Bahasa sederhana saya katakan, itu pemahaman ejakulasi dini. Terlalu terburu-buru, tidak dihasilkan dari kematangan berpikir. Demikian. Semangat saya. Baik, terima kasih Bang Jumat. Tadi saya terpotong dan belum menjelaskan lebih detail ya. Ini yang saya tangkap, ini yang saya sampaikan ini bukan dari kata-kata saya, tetapi dari kata-kata Yesus sendiri. Ya. Pertama, Yesus itu memutlakan dirinya itu sebagai firman. Dari mana saya tahu? Yang pertama, sebelum Yesus lahir, bangsa Israel itu sudah ada firman. Betul atau enggak? Sebelum Yesus lahir, bangsa Israel itu sudah ada firman. Gitu loh. Nah, lalu di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semua dikatakan bahwa dengan demikian, contoh di dalam Matius 2 ayat 17. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Yeremia. Kepada siapa? Yesus. Halo? Halo? Begitu juga semuanya. Terus ada kata penggenapan. Genaplah nas ini ketika dibacakan. Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkan. Jika kamu percaya, Musa, kamu juga akan percaya. Karena Musa menuliskan tentang aku. Itu semua Yesus katakan sendiri. Bahwa dialah sedang menggenapi firman yang ada sebelum dia lahir. Itu yang pertama. Yang saya mau katakan tadi itu ya. Makanya dikatakan tadi apa? Semua firman yang telah engkau sampaikan itu ketika Yesus belum lahir. Bahwa itu di bangsa Israel ada firman. Yesus mau mengatakan bahwa ketika semua firman yang engkau sampaikan itu telah kuterima dan akan kusampaikan juga kepada mereka. Dan mereka juga menerima. Jadi ini perkataan Yesus sendiri bahwa dia sedang menggenapi firman yang ada atau firman sebelum Yesus lahir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Yesus sendiri mengatakan, aku ini berasal dari Allah langsung. Halo? 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 Iya, lanjut Bang. Halo? Ya, terusin Bang. Ya, terusin ya. Jadi Yesus sendiri mengatakan, aku ini berasal dari Allah. Itu artinya apa? Yesus itu bukan manusia gitu. Dia sesang firman yang diutus
datang langsung ke dunia gitu loh. Contohnya di mana? Di dalam Yohanes 8 ayat 42. Aku datang dan keluar dari Allah. Coba dicek. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Kemudian Yesus berkata juga di dalam Yohanes 8 ayat 23. Kamu dari bawah, aku ini dari atas. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku turun dari surga. Itu kata-kata Yesus semua loh. Menunjukkan bahwa apa? Dia itu memang firman gitu loh. Firman yang turun langsung dari Allah. Kemudian yang ketiga, Yesus sendiri menyampaikan firman. Ini saya kasih perumpamaan, contohnya seperti ini. Kalau ada satu orang, sentralnya katakanlah Budi, gitu kan. Kemudian ada 4 orang. Orang pertama ini ingin menyampaikan pesan dengan menyebut Budi berkata atau kata Budi. Lalu sampai ke orang keempat, kemudian sampai kepada Budi sendiri. Apakah Budi langsung mengatakan Budi berkata atau kata Budi? Enggak. Lalu Budi sendiri yang ingin menyampaikan itu, Budi mengatakan apa? Aku berkata. Itu Yesus loh. Jadi Yesus menyampaikan firman itu dengan ucapan aku berkata sesungguhnya. Nah itu firman. Boleh dicek di dalam Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tetap tidak akan berlalu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa ini perkataan Yesus sendiri langsung bahwa dia adalah sang firman gitu loh. Nah bedanya antara saya tidak menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan. Enggak ya. Itu dua identitas yang berbeda. Contoh seperti ini ya. Saya ingin mungkin teman-teman atau Bang Zuma mungkin mau sebenarnya sih poinnya itu ada di dalam Tritunggal sih sebenarnya. Kata utusan itu sebenarnya masuk ke dalam poin Tritunggal yang inti pokoknya itu. Karena apa? Saya akan memberi contoh ya. Seandainya saya membawa Bang Zuma berdiri di depan menghadap sebuah laut. Lalu laut itu di dalamnya pasti ada air. Dan ketika kita ambil contoh katakanlah gayung atau apa kita cedok, maka muncul namanya apa? Air laut. Ketika tadi pertama kali saya bilang, cuma kita menghadap melihat laut. Sekarang kita cedok air, namanya air laut. Lihat, di belakang itu ada kata laut. Apakah itu dia laut? Bukan. Dia air yang keluar dari laut. Makanya namanya air laut. Seperti itu, perumpamaan saya seperti itu. Jadi seolah-olah Yesus itu adalah Tuhan. Saya tidak mengatakan seperti itu gitu loh. Saya mengatakan Yesus adalah firman Tuhan. Laut pasti punya air. Airnya itulah yang keluar. Yesus mengklaim bahwa dia itu seperti itu gitu loh. Dan itu penilaian saya pribadi bahwa Yesus itulah sang firman. Jadi ketika saya mengeluarkan air itu lalu saya cicip kemudian ada rasanya asin, itu berarti mengandung apa? Garam laut. Betul? Laut, air laut, dan garam laut. Apakah itu laut? Bukan. Itulah 3 identitas dari Tritunggal sebenarnya. Makanya yang dari tadi, saya setuju dengan pertama kali Bang Zuma bilang, ada 2 identitas di situ. Saya percaya, saya setuju gitu loh. Saya ngamini bahwa Yesus adalah sang firman. Firman Tuhan itu. Apa alasannya? Dari yang tadi saya sebutkan. Ada 3 yang mutlak di dalam diri Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia itulah sang firman itu, gitu loh. Oke, cukup makanya, Pak. Ditanggapi dulu. Ya, cukup. Ya. Oke, Sorry. Baik, silakan Pak Zuma. Iya, analogi. Laut ketika diambil seember, tetap saja air. Air laut adalah air. Diambil seember, dibawa kemanapun tetap aja air. Ya, karena massa dan juga rasa, lalu kemudian cakupan muatan di dalamnya adalah hal yang sama. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Yesus manusia, Bapa yang ada di langit manusia? Yesus manusia tidur, ngantuk, lapar, yang ada di langit juga demikian adanya gitu. Coba sekali lagi saya katakan masih ejakulasi dini.
belum sampai kepada kematangan berpikir. Analogi Anda itu seibaratkan Anda adalah satu manusia utuh. Ketika kemudian tangan Anda saya putus atau diputuskan, trak, lalu tangan Anda selengan itu diberikan kehidupan sendiri, kesadaran sendiri, dan kehendak sendiri. Apakah Anda masih mau mengatakan bahwa tangan Anda adalah Anda? Sedangkan tangan Anda sudah memiliki kehidupan sendiri. Tangan Anda sudah memiliki kehidupan sendiri. Sama seketika dikatakan di dalam kitab saudara bahwasanya Bapa memiliki hidup, demikian juga Yesus diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Ketika Anda memiliki hidup utuh dalam tubuh Anda, kemudian tangan Anda terpotong dari Anda, lalu tangan Anda itu memiliki hidupnya sendiri, memiliki kesadarannya sendiri, memiliki kehendaknya sendiri. Apakah tangan Anda masih bisa disebut sebagai Anda? Tidak. Kenapa? Karena tangan Anda sudah berdikari, berdiri sendiri. Meskipun tangan Anda berasal dari Anda, tapi tangan Anda bukan Anda. Karena Anda punya kehidupan sendiri, tangan Anda juga punya kehidupan sendiri. Meskipun tadinya Anda dan tangan Anda adalah satu. Itu analogi Anda. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, demikian juga diberikannya Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yang kedua, Lukas 22:42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tangan Anda sudah memiliki kehendak sendiri. Anda juga memiliki kehendak sendiri. Maka tangan Anda yang berasal dari Anda, itu bukan Anda lagi. Itu adalah pribadi yang baru. Segala sesuatu yang keluar, yang datang dari Tuhan, itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Suara yang keluar dari Anda bukan Anda. Ingus yang keluar dari Anda bukan Anda. Yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Coba sekali-sekali baca Matius 4 nomor 4. Manusia hidup berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau Anda kemudian membawa Trinitas, saya tadi sudah lebih awal menyampaikan kepada saudara seperti yang tertulis di dalam kitab saudara sendiri, bahwasanya apabila Yesus datang, maka kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Oleh karena itulah kita akan sama seperti Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau Yesus adalah Trinitas, berarti kita ini berapa tas? Sebab kita dan Yesus adalah sama. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan Yesus yang sesungguhnya. Kalau Yesus Trinitas, konsep sama Trimurti, maka coba Anda jawab kepada saya. Kalau Anda sama dengan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya, itu bukan Trinitas lagi. Berapa tas itu? Jadi analogi Anda itu, Anda air laut, kemudian diambil, kemudian air lautnya itu tetap saja air laut, kemanapun dia pergi. Sayangnya, analogi Yesus turun ke bumi, kalau Anda mengatakan yang di laut, yang laut itu adalah Bapa yang ada di langit, dan Yesus adalah air yang seember dari laut, sayangnya pencipta langit dan bumi bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan tidak serupa dengan manusia. Air yang ada di ember serupa dengan air yang ada di laut. Air yang ada di periuk serupa dengan air yang ada di laut. Air yang Anda ambil dari laut serupa dengan air yang ada di laut. Sedangkan Yesus tidak serupa dengan pencipta langit dan bumi. Analogi Anda keliru. Masih ejakulasi dini. Belum mencapai kematangan berpikir. Silakan.
Ya, silakan Pak. Halo. Jadi sebentar ya Bang ya. Ya. Ini penonton semua kok izin ya penonton semua bahwa saya ini Handi Slebes. Ini bukan Handi Oten ini yang ngomong. Yang ini via telepon. Karena ini Pak Willy adalah seorang Kristen yang ingin diskusi dengan Banyuma, tapi dia nggak bisa masuk TikTok. Dia minta ke saya dari sore kan gitu. Ya lanjut Bang, lanjut. Ya, ya menarik ini Bang Cuma. Saya benar-benar suka dengan pembahasan seperti ini. Tadi Bang Zuma mengatakan manusia, Yesus itu manusia, gitu ya. Karena dari awal dia dilahirkan, betul. Tapi lihat, ketika dia menjadi manusia, dia tidak selamanya akan menjadi manusia, begitu Bang Zuma. Jadi tahunya dari mana? Ketika saya mengatakan bahwa ketika dia kemarin lahir, dia tidak akan selamanya menjadi manusia, gitu loh. Itu pandangan saya melihatnya dari Yesus ketika dia membawa 3 orang murid di dalam Injil naik ke atas gunung, ya, dan tercatat semuanya itu. Halo? Ya terusin Pak. Ya, lanjut. Ya, ya. Jadi Yesus itu tidak selamanya akan menjadi manusia, gitu loh. Karena apa? Ketika tercatat di dalam 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas, terutama di Matius 17 ayat 1, Markus 9 ayat 2, Lukas 9 ayat 28, Yesus dimuliakan di atas gunung. Itu Yesus sudah membuktikan, memberitahu kepada 3 orang murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, melihat bahwa Yesus berubah rupa menjadi cahaya yang bersinar. Dan di samping kanan kiri itu ada Elia dan Musa, gitu loh. Kenapa 3 orang murid ini tahu bahwa itu Elia, itu Musa? Padahal jarak mereka lahir dengan Yesus itu berbeda jauh sekali. Karena pandangan saya bahwa ketiga murid itu melihat wujud rupanya Elia dan Musa itu berbentuk manusia. Itu menandakan bahwa dulu dia manusia, sekarang dia manusia, dan akan datang dia akan berubah, rupanya seperti manusia, gitu loh. Berbeda dengan Yesus. Ya, jadi pandangan saya bahwa Yesus tidak akan selamanya menjadi manusia, begitu. Karena dia akan melepaskan kemanusiaannya ketika dia sudah sampai di surga, gitu loh. Wujudnya akan berubah. Dan di sanalah kita tahu bahwa Yesus saat itu tidak berada bersama manusia. Berarti dia bersama penghuni surga. Nah, disitulah saya baru mengenal dan tahu bahwa Yesus tidak akan selamanya melekat kemanusiaannya dia. Sehingga saya boleh menyimpulkan, kalau tidak sebagai manusia, dia sebagai apa? Itu. Dan itulah yang saya benar-benar meninggikan dia, bahwa dia adalah sang firman Tuhan itu. Begitu Bang Zuma. Oke, baik. Ya. Sekali lagi mohon maaf nih kawan ya. Di sini kita sama-sama menguraikan materi yang pada tujuannya adalah edukasi. Kenapa saya kemudian mengatakan Taruh dulu Pak ya. Betul, belajar. Saya belajar. Iya. Saya suka belajar, ya, Pak. Kenapa saya mengatakan kemudian pandangan-pandangan saudara saya ini terlalu ejakulasi dini, karena terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tetapi itu nggak apa-apa, itu adalah kepercayaan. Sekarang gini, kitab Anda menuturkan kemudian 1 Korintus 15:28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya, supaya Tuhan menjadi semua di dalam semua. Itu satu. Yang kedua, Ibrani 13 nomor 8. Yesus kemarin, sekarang, dan selama-lamanya tetap tidak akan pernah berubah. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam kitab saudara, Yesus yang pertama kali datang
Itu di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Titik 2, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Pada hari ini dia lahir sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Naik ke langit sebagai manusia. Yohanes 3 nomor 13. Duduk di samping Tuhan di surga. Markus 14:62 sebagai manusia. Turun untuk yang kedua kalinya. Matius 16 nomor 27 sebagai manusia. Menghakimi kelak. Di dalam Yohanes 5 nomor 27 sebagai manusia. Kapan dia berubah? Gak pernah. Selama-lamanya dia manusia. Duduk di samping di surga manusia, turun untuk kedua kalinya manusia, menghakimi sebagai manusia. Tak pernah dia berubah. Bahkan yang Anda sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, 1 Korintus 15:28, Yesus menaklukkan dirinya. Karena hanya ada satu Tuhan kelak nantinya, yaitu Allah. 1 Korintus 15:28. Nah, kalau itu juga tidak mempan, silakan Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kita ini apa, Bang? Manusia atau Tuhan kita ini? Manusia kita kan? Kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita ini apa sebenarnya ini? Kita ini manusia kan? Nah, Yesus akan datang dan kita akan melihat keadaan yang sebenarnya Yesus itu. Dan dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus. Pertanyaannya, kita ini Tuhan? Bukan. Yesus Tuhan. Loh, tapi kita akan sama dia. Berarti yang betul adalah Yesus tetap sama. Kemarin, sekarang maupun yang akan datang. Dia tetap anak Maria. Anak manusia. Sama seperti kita anak manusia. Saya minta saudara menelaah lagi 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau orang Kristen mengatakan, nanti kelak di surga Yesus dalam keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan, maka saudara-saudara Kristen juga Tuhan. Apakah itu betul? Tidak. Saudara-saudara Kristen adalah manusia. Maka Anda akan melihat Yesus sebagai manusia. Jadi tidak ada jalan untuk menuhankan Yesus. Tak ada jalan. Kecuali aliran kepercayaan yang mendoktrin dan mendogma itu. Selama masih membahas Yesus, maka bahasan Yesus diselimuti dan dikelilingi oleh kemanusiaannya. Kenapa? Dia bukan hantu, dia bukan hewan, dia bukan malaikat. Dia adalah manusia. Sedangkan Tuhan bukan manusia. Yesus terciduk manusia. Maka celakalah orang yang menuhankan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat itu. Dialah antikristus itu. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, atau Yesus itu bukan manusia, atau Anda mengatakan, oh memang kami mengaku Yesus itu manusia, Bang Suma, tetapi Anda menyembah dia, Anda menganggap dia Tuhan, berarti Anda adalah planos. 2 Yohanes 1 nomor 7, berarti Anda adalah antikristus. Apa planos itu? Penipu, pembohong, penyesat. Apa penipu, pembohong itu? Pembohong dan penipu itu lain di mulut, lain di praktek. Anda mengatakan Yesus itu manusia memang, tapi lihat di gereja, Anda menyembah siapa? Menyembah manusia? Bukan. Anda menyembah apa yang Anda katakan Tuhan. Berarti mulut Anda mengatakan Yesus manusia, tetapi praktiknya Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda pembohong, Anda penipu, Anda antikristus. Sekali lagi,
2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah Planos itu? Siapakah Planos? Planos dalam bahasa Yunani. Bahasa Indonesianya pembohong, penyesat, antikristus. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah antikristus itu. Dialah penipu itu. Nah sekarang kalau Anda mengatakan, saya mengaku loh Yesus itu manusia. Yes, di mulut. Tapi di iman, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti Anda adalah pembohong, penipu. Demikian. Oke, halo. Silakan Pak. Ya, saya masih tetap ada satu argumentasi buat Bang Zuma. Silakan. Kalau kita lihat dalam Matius, Markus, dan Lukas, itu ada diceritakan bahwa anak manusia akan datang dalam kemuliaan dan kuasa. Ya, sekali lagi, anak manusia akan datang di dalam awan dengan kuasa dan kemuliaannya, diiringi oleh malaikat-malaikat. Pertanyaan saya, apakah itu manusia? Apakah itu bisa seorang manusia yang seperti itu? Tercatat di dalam Matius 25:31, Matius 16:27, Markus 13:26, Lukas 21 dan 27. Saya langsung bertanya gitu, apakah itu mencirikan bahwa itu seorang manusia? Apakah itu bisa mencirikan bahwa itu seorang nabi atau raja atau imam yang seperti itu? Jadi kalau memang masih saya mengatakan bahwa Yesus tetap manusia, itu menurut saya sesuatu yang tidak bisa ditangkap dan tidak bisa disinkronkan dengan ayat ini gitu. Karena apa? Dia datang dalam kemuliaan dan kuasa. Berarti tidak ada manusia yang bisa datang seperti itu sebagai manusia dengan kuasa dan kemuliaan gitu. Kita berbeda boleh ya, Bang Zuma ya? Halo? Halo? Ya. Silakan. Halo? Ya. Kita berbeda boleh ya, Bang Zuma ya? Maksud saya seperti itu. Boleh. Karena saya melihat bahwa ada data-data yang lain yang menunjukkan dan mengatakannya bahwa itu sebenarnya kalau kita pikir dan kita rasa itu nggak mungkin gitu loh. Jadi buat saya adalah ada data-data lain yang menunjukkan bahwa ternyata setelah Yesus melepaskan kemanusiaannya, Yesus nggak akan menjadi manusia lagi gitu loh. Mungkin yang Bang Zuma katakan tadi di 1 Yohanes itu kemuliaan yang sama itu. Kita akan sama dengan Yesus itu dalam kemuliaan, bukan dalam wujud dan rupa. Mungkin ya, yang saya belum menelaah lebih dalam 1 Yohanes yang tadi Bang Zuma katakan, karena pasti ada kata-kata di dalam sana yang mengatakan perbedaannya gitu loh. Cuma saya tetap fokus karena cerita Yesus itu ada di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes gitu. Jadi saya terus-menerus mengupas di sana gitu. Saya tidak keluar dari konteks daripada ini gitu loh. Nah, itulah yang tadi saya katakan bahwa rasanya kok berbeda gitu loh dengan data-data yang ditunjukkan yang ada seperti ini, kok rasanya nggak pas gitu loh menurut saya. Demikian, Bang Zuma, silakan. Iya, baik. Masya Allah. Jadi tolong setelah ini Anda mendengarkan uraian kata per kata dan bentuk kalimat supaya pesan saya itu sampai. Jadi gini, ketika Yesus itu datang, Anda lihat di Bible bagaimana iblis berusaha kemudian menyesatkan Yesus dan pengikutnya. Iblis senantiasa mencoba Yesus. Iblis senantiasa kemudian mempengaruhi orang-orang untuk mengkhianati Yesus. Iblis senantiasa kemudian merasuki orang-orang agar mencelakai Yesus. Itu fakta. Yang kedua, iblis tidak hilang ketika kemudian Yesus itu telah disalibkan. Iblisnya tidak berhenti. Ada kekuatan di dalam
diri iblis untuk menjalankan aksi bagaimana Yesus ini bisa dituhankan. Terbukti. Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab saudara, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Itu satu. Yang kedua, ketika saudara kemudian menganggap Yesus ini Tuhan, karena alasan-alasan dia akan datang kemudian dengan malaikat-malaikatnya. Ini Yesus yang mengatakan. Bukan. Bukan Yesus yang berkata demikian. Lalu siapa yang berkata demikian? Ya pengarang. Dari mana mendapatkan ilmu itu? Tanya diri Anda. Sebab di dalam kitab yang sama yang Anda punya, Wahyu 12 nomor 9. Iblis tua juga memiliki malaikat-malaikat. Bahkan kalau Anda melihat kemudian di dalam Wahyu 12 nomor 7, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya juga. Sementara Yesus ketika dia masih ada di bumi, dia tidak pernah mengatakan kalau dia itu punya malaikat. Dia tidak pernah mengatakan aku punya malaikat. Tapi setelah terangkat ke langit, tulisan-tulisan muncul belakangan mengatakan Yesus akan datang beserta dengan malaikat-malaikatnya Yesus. Padahal sesungguhnya kalau itu dipaksakan, Yesus hanya ditatang oleh malaikat, dikawal oleh malaikat. Coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 6. Kata iblis apa? Ada tertulis, jika benar engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau. Jadi kalau Yesus datang untuk yang kedua kalinya bersama dengan malaikat-malaikatnya, bukan malaikat Yesus, tapi malaikat yang Tuhan berikan untuk mengawal Yesus. Nah sekarang coba Anda bandingkan pemahaman saudara yang mengatakan Yesus itu Tuhan dengan pemahaman Yesus ketika dia datang mengajar. Bukankah Yesus mengatakan segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Setelah firman itu sampai, apakah itu Taurat menurut Anda, menurut asumsi Anda, apakah itu Mazmur, apakah itu Yesaya, atau apapun itu, endingnya muridnya percaya Yesus itu sebagai apa? Utusan. Kesaksian Yesus dirinya adalah utusan. Kesaksian yang muncul berikutnya ditopang oleh penulis-penulis yang Yesus sendiri tidak mengenal penulis tersebut, menghantarkan Anda menganggap Yesus itu Tuhan. Sekarang ilmu Anda tinggi mana dengan Yesus? Yesus sendiri bersaksi dia utusan Tuhan. Anda bersaksi dia adalah Tuhan itu sendiri. Kira-kira yang harus saya percaya sebagai orang yang berakal, Yesus atau Anda? Karena Yesus di dalam Matius 7, orang-orang yang jauh lebih hebat dari saudara, yang sampai pada level bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, pun diusir oleh Yesus. Matius 7, nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada apa? Bukankah orang ini ilmunya terlalu tinggi sampai dia bisa mengusir setan dalam nama Yesus? Tapi kenapa diusir? Dianggap sebagai penyesat. Yang lalu apesnya lagi, Yesus mengaku, aku tidak mengenal kalian. Loh, bukankah mereka bermujizat dengan memanggil namamu? Bukankah mereka mengusir setan dengan memanggil namamu? Kata Yesus, mereka tidak melakukan kehendak Bapakku. Menyembah Yesus itu kehendak siapa? Menuhankan Yesus itu kehendak siapa? Beribadah kepada Yesus itu kehendak siapa? Bukankah dia hanya jalan? Bukankah dia hanya kebenaran? Bukankah dia hanya hidup? Menuju kepada siapa? Menuju kepada Bapa yang ada di langit. Dia bukan tujuan. Dia hanya jalan. Dia hanya membawa kebenaran. Dia hanya memberi hidup kepada siapa yang mengikuti jalan dan kebenaran yang ditunjukkan.
Makanya dikatakan hidup kekal itu mengenal Dia satu-satunya Tuhan dan mengenal diriku sebagai utusan. Lalu Kristen ini dari mana? Anda diusir karena Anda tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Yang diterima kemudian pemujaan-pemujaannya kepada Yesus yang bermujizat pakai nama Yesus hanya mereka Bani Israel yang melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Bukan saudara Kristen. Kenapa saudara Kristen juga bisa mengusir setan pakai nama Yesus? Karena kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 24, bahkan Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 6 sampai nomor 9, bahwa penyesat itu mampu kemudian melakukan mujizat-mujizat. Itu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda masih ada satu hal, yaitu bahwa Yesus datang untuk kedua kalinya dikawal dengan malaikat-malaikatnya. Ingat, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya punya malaikat. Yang punya malaikat itu iblis, naga, si ular tua. Kemudian, ingat, di dalam Matius 4 nomor 6, Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan. Karena iblis mengatakan malaikat, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau. Jadi tidak ada jalan, Bu. Karena Yesus sendiri telah mengatakan itu. Jadi kalau Anda memaksakan untuk menuhankan Yesus, silakan. Tetapi saya hanya ingin mengatakan, siap-siaplah diusir oleh Yesus. Karena Yesus yang Anda percayai, Yesus yang menghantarkan Anda menuhankan oknum yang bernama Yesus, itu bukanlah Yesus yang Nabi yang datang kepada Bani Israel, tetapi Yesus yang datang kepada Paulus, Ananias, dan penulis kitab Wahyu. Itulah yang membimbing saudara menuhankan yang bernama Yesus, dan kelak Yesus akan mengusir saudara. Demikian. Baik, mungkin kita closing ya. Saya silakan. Statement. Iya. Ya, mungkin saya closing statement karena tadi Pak Suna bilang ada endingnya sudah tadi pembahasannya Pak Suna. Gak apa-apa. Saya berbeda pendapat itu wajar. Saya senang gitu loh. Tapi izinkan saya untuk menerangkan lagi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Zuma. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa saya lupa di Matius berapa yang Tuhan Matius 7:21. Matius 7:21. Ya, itu ya. Aku telah bernubuat dan aku telah mengusir setan dengan namamu. Tolong Bang Zuma perhatikan di sana bahwa di sana tertulis adalah penyalah engkau pembuat kejahatan. Pertanyaan saya adalah yang pertama, apakah mengusir setan dengan nama Yesus? Ketika saya bertemu dengan orang di tengah jalan, contoh katakan seperti itu, saya bertemu dengan orang yang kerasukan setan, lalu saya mengusir dalam nama Tuhan Yesus, dia hilang setannya, dia sembuh, langsung dia memuliakan Allah. Apakah itu pembuat kejahatan? Yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga dikatakan bahwa semua pembuat kejahatan, saya berdoa, orang yang sakit saya sembuhkan. Apakah dalam nama Yesus saya menyembuhkan orang dan orang itu sembuh, lalu orang itu memuliakan Allah? Apakah itu termasuk pembuat kejahatan? Nah, itu yang mesti Bang Zuma tadi review ya. Karena di sana tadi terdapat dua kata, pembuat kejahatan dan pekerjaan, bahwa mengusir setan, bernubuat dalam nama Yesus itu pekerjaan yang bukan jahat gitu loh. Tapi yang jahat adalah ketika saya mau mengusir setan, tetapi setelah dia sembuh, lalu di ujung sana ada kotak tolong dong, isi uang itu yang sesuai saya mau, itu pembuat kejahatan. Seperti itu. Jadi Yesus mau mengusir orang-orang yang pembuat kejahatan yang seperti itu. Jadi saya tadi menangkap dari bawah ya. Terakhir Bang Zuma tadi menyampaikan seperti itu, saya mereview. Satu. Terus yang kedua, Bang Zuma, mohon maaf, kita berbeda nggak apa-apa. Tetapi saya ketika mengatakan Yesus Tuhan, itu bukan dari iblis, itu bukan dari roh jahat. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Terletak di dalam Matius 16 ayat 16. Ketika Petrus ditanya, siapakah, Yesus bertanya kepada murid, siapakah aku menurut kalian? Petrus dengan lantang mengatakan bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Apa jawab Yesus? Bukan engkau yang ngomong, tapi Bapa yang ngomong.
itu artinya apa? Bahwa ketika saya bisa menyebut Yesus itu Tuhan, itu bukan diri saya. Itu bukan roh jahat, bukan. Itulah Roh Kudus, gitu loh. Karena ada Roh Kudus. Makanya tadi yang saya katakan Tritunggal itu. Yesus itu firman dan ada roh. Apa yang membedakan? Bahwa yang membedakan itu adalah ketika Rohku tinggal di dalam kamu, dialah yang akan memuliakan aku. Saya bisa menyebut Yesus itu Tuhan, itu begitu mulia. Itu karena ada Roh Kudus. Bukan saya, bukan seorang manusia. Contoh katakanlah ini, saya adalah Willy, bukan saya ngomong, gitu loh. Saya bisa mengatakan itu karena ada Roh Kudus. Jadi juga bukan karena roh iblis atau roh jahat yang menyesatkan bahwa itu akan masuk neraka. Enggak. Kita berbeda, nggak apa-apa ya. Kita berbeda di sini. Karena sejauh yang saya bisa rasakan, apa yang saya alami, itu yang saya bawa ke dalam kehidupan, gitu loh. Bahwa Yesus itu adalah hidup. Dia bukan cerita dongeng, dia bukan yang dulu hanya sebatas manusia atau nabi, tapi dia hidup, dia ada, dia saat ini ada, tinggal. Ini closing statement loh Pak. Ini kan closing Pak, di persingkat. Ya, closingnya. Jadi kesimpulan saya adalah ketika saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, itu bukan diri saya, itu bukan seorang manusia yang bisa mengatakan seperti itu, bahwa itu karena Roh Kudus. Jadi kesimpulan saya yang terakhir adalah kita nggak mungkin bisa mengkristenisasi orang-orang atau menjadikan orang itu Kristen atau membuat orang itu bisa menyebut Yesus itu Tuhan kalau tidak ada Roh Kudus yang turun. Oke Pak. Jadi closing saya seperti itu. Oke, begitu dari saya. Ya, Abang jangan tutup teleponnya dulu, dengarkan closing statement Bang Juma ya. Silakan Juma. Ya, baik. Itu ya dari saya. Sebaliknya saya katakan kalau ada orang yang berkata Yesus itu Tuhan, itu dibimbing sama iblis. Karena Roh Kudus itu adalah pembawa kebenaran. Tidak mungkin berbohong, tidak mungkin menipu. Manusia dibilangnya Tuhan. Mazmur 119:43, jangan sekali-kali mencabut firman kebenaranmu dari mulutku, sebab aku berharap kepadamu hukum-hukummu. Yohanes 15:26, jikalau penghibur yang akan datang kuutus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yesus bersaksi bahwa Roh Kudus akan datang keluar dari Bapa dan bersaksi tentang Yesus. Kesaksiannya itu pasti tidak akan mungkin berbohong. Yohanes 16:8, dan jikalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, dan dia akan mengajarkan kebenaran, bukan kebohongan. Jadi yang datang setelah Yesus itu adalah roh yang membawa kebenaran, bukan roh yang membawa kebohongan. Anda membawa Matius 16. Di situ dikatakan Mesias. Coba saudara gali lagi. Mesias itu adalah manusia, bukan Tuhan. Kristus itu bukan Tuhan. Itu manusia yang diurapi. Mesias adalah manusia yang ditahirkan. Mesias adalah manusia yang diurapin. Dan bukan hanya Yesus yang Kristus, bukan hanya Yesus yang Mesias, bukan hanya Yesus yang diurapin. Yesus Kristus, oke. Tapi ingat, Kores juga Kristus, Daud juga Kristus, Saul juga Kristus, Harun, Elisa, Salomo, semua juga adalah Mesias. Yang saya sebutkan namanya tadi ini adalah Mesias semua. Kalau Yesus dituhankan karena dia Mesias, berarti Salomo Tuhan, Elisa Tuhan, Harun Tuhan, Saul Tuhan, Daud Tuhan, Kores Tuhan. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, bla bla dan seterusnya, silakan. Silakan aja. Lalu Anda mengatakan, bermujizat pakai nama Yesus, lalu ada celengan. Oh, itu asumsi liar. Itu ejakulasi dini pendapat.
Anda tidak memiliki kematangan berpikir. Coba Anda baca Matius 7. Habis ini, Anda turun dari sini, saudara saya tolong buka Bible. Baca Matius 7 dari nomor 15 sampai nomor 23. Kalau akal saudara sehat, Anda akan malu dengan pernyataan Anda terakhir tadi. Yang dimaksud oleh Yesus, penjahat itu adalah Kristen. Kenapa Kristen? Karena Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Hukum Taurat. Tidak ada Bapa berkehendak manusia melakukan hukum Roma, hukum Galatia, hukum Efesus, hukum Korintus, hukum Filipi, hukum itu. Paulus punya merek. Tidak ada Tuhan berkehendak agar manusia kemudian mengikuti 13 bukunya Paulus. Tidak ada Bapa berkehendak agar mengikuti Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Tidak ada. Kehendak Bapa adalah menjalankan hukum Taurat. Kristen menjalankan hukum Taurat? Tidak sama sekali. Di mulut, yes, namanya juga Kristen. Jadi kalau Anda membaca kemudian Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, di mana Yesus mengusir orang-orang yang menyembahnya, barulah Anda menyadari, harusnya Anda malu mengucapkan ucapan barusan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Yesus, Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus itu adalah nabi, tapi palsu. Lukas nabi, palsu. Markus nabi, palsu. Penulis Matius, penulis Yohanes, nabi, tapi palsu. Kenapa palsu? Bukan firman Tuhan. Kalau dikatakan nabi, menerima firman Tuhan. Mereka penulis kitab kanon, bukan penerima firman Tuhan. Mereka adalah penerima kesaksian-kesaksian orang, lalu dicatatnya. Begitu juga Paulus. Paulus bukan berasal menerimanya dari Tuhan, bukan. Tapi menerima dari makhluk. Halus. Di dalam Galatia 1 nomor 12 Anda baca. Aku menerima firman bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Ingat, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus. Dan berkata, akulah Yesus. Sementara yang datang kepada Paulus adalah makhluk halus yang mengaku Yesus. Jadi, tidak ada kemudian kehendak Bapa di perjanjian baru. Kehendak Bapa semuanya di perjanjian lama. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Dari buahnya kau mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu buah dari pengajaran nabi-nabi palsu. Kalau ada sekelompok manusia di atas muka bumi ini, kamu menemukan memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, mereka adalah buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Menurut siapa? Menurut penyelidikan orang yang menulis kitab Matius. Tertulis di mana? Matius 7. Nomor berapa? Nomor 15 sampai nomor 23. Dalami itu, Bung. Dan kalau Anda tetap mati dalam keadaan Kristen, siap-siap diusir oleh Yesus. Saya kira begitu diskusi kita. Saya senang, saya bangga kepada saudara berdiskusi dengan baik. Betul yang Anda katakan, kita beda pendapat. Yes, Anda Kristen, saya Muslim. Saya hanya berusaha mensucikan Yesus, membersihkan Yesus dari lingkaran orang-orang yang ingkar terhadapnya, yang melantiknya menjadi Tuhan di hadapan Tuhannya Yesus. Tak ada hak saya untuk membuat Anda menjadi keluar dari Kristen. Tak ada hak saya untuk membuat Anda menjadi mu'alaf. Semuanya saya serahkan kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Makasih banyak Bang Zuma. Salam. Silakan. Saya kenal. Siap. Bang, sebelum pamit Bang, saya mau nanya, sebenarnya Pak Willy ini sembahan Anda ini Yesus atau Bapak sembahan Anda, Bang? Sembahan saya yang saya katakan tadi, Tritunggal. Jadi di dalam Allah ada firman, ada roh. Yang mana, Pak? Namanya sebut satu nama, Bapak atau Yesus atau Roh Kudus? Yesus. Oh, berarti Pak Willy ini nggak menyembah Bapaknya Yesus? Menyembah. Berarti sembahan Anda dua? Jadi, bukan, tetap satu. Sama seperti yang tadi saya katakan, bahwa kalau misalkan saya membawa Bang Hendy menghadap laut, lalu di dalam laut itu ada air, ada garam juga kan? Bang, saya nggak perlu analogi. Enggak. Maksudnya ini asumsi, argumentasi saya. Kan gini, Bang, ada tuh. Ini cuma terakhir nih, Bang. Kan gini loh, Bang, kita tutup ya. Sekarang kan, sekarang Yesus udah naik ke surga. Nah,
sesuai dengan Bible Bapa. Betul. Di surga itu ada Bapa, ada Yesus tetap manusia, ada Roh Kudus. Jadi ada 3 oknum, 3 pribadi yang berbeda. Yang mana yang Anda sembah? Saya menyembah Yesus di dalam. Jadi semacam gini, saya kasih contoh, satu lingkaran, ada lingkaran di dalamnya, ada lingkaran lagi gitu loh. Bisa nggak sih Pak tidak pakai contoh langsung menyebut gitu? Yesus, saya menyembah Yesus. Berarti Anda menyembah anaknya Maria gitu ya? Anaknya Maria. Iya, jadi Tuhan Anda anaknya Maria gitu ya? Sembahan Anda, oke? Anaknya Maria. Iya, makasih. Makasih Pak. Lain kali. Baik, terima kasih. Lain kali masuk TikTok ya Pak. Nanti pelajari masuk TikTok ya. Oke. Siap, Oke. siap. Makasih Pak, selamat malam. Oke, makasih ya, selamat malam. Gimana pertanyaan saya terakhir banyak Pak? Ya, pertanyaan yang mudah tapi sulit hanya akan melahirkan deretan orang-orang yang diterangkan di Al-Quran, yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusihim. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Wah, Bang Zuma dan teman-teman, saya cuma mau tanya Bang, untuk memang berarti dalam pemahaman Islam itu artinya Yesus itu memang manusia ya. Terus yang saya pikir selama ini, kalau memang Yesus itu manusia, terus apakah betul-betul adil itu Allah yang menciptakan semua manusia? Apakah kenapa langsung Yesus yang langsung diangkat naik ke surga kalau memang Yesus itu cuma manusia? Kenapa nggak adil berarti? Maksudnya dalam arti kenapa nggak ikut semua lah orang-orang yang pada saat itu yang memang pada saat itu beriman semua Yesus, kenapa nggak ikut terangkat juga kalau memang dalam arti ya di apa kayak di anak tirikan, artinya yang lain yang beriman pada saat itu ya artinya mengikuti Yesus, kenapa juga nggak ikut naik ke surga Bang Suma? Iya. Itu saja mungkin pertanyaan. Iya. Justru itu bentuk keadilannya Tuhan. Karena kalau sampai Yesus dibunuh, lalu kemudian iblis tetap berkarya menjadikannya Tuhan, lalu nanti yang akan menyatakan kepada orang Kristen bahwa aku bukan Tuhan itu kan orang yang sudah mati, tidak melihat keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran. Nabi Isa diangkat ke langit dan dia tidak mati. Maka dia akan datang kedua kalinya kemudian untuk menjadi hakim bagi orang-orang Kristen. Orang Kristen akan dihakimi. Kenapa bisa itu terjadi? Karena ada yang membuat makar. Coba Anda baca Bible. Kenapa Yesus ingin dibunuh? Itu dulu. Karena muridnya dirasuki setan. Mahkamah agama dirasuki setan. Orang Farisi kerasukan setan. Itu kan? Jadi karena mereka kerasukan setan, Tuhan menyelamatkan Yesus. Setannya tidak berhasil membunuh Yesus. Tapi setan ini tidak kehabisan akal. Setan yang memang sudah tugasnya kemudian menyesatkan manusia, itu membuat propaganda, membuat makar. Yesus yang tadinya sudah diselamatkan, diajarkan lagi mati untuk nebus dosa-dosa manusia. Dipercaya sama pengikutnya. Itu. Jadi Yesus itu diangkat ke langit untuk datang kedua kalinya menjadi hakim bagi terdakwa, yaitu orang-orang Kristen. Itu yang tadi yang saya katakan di Matius 7. Orang Kristen diusir oleh Yesus karena mereka telah melakukan sesuatu yang mungkar di hadapan Tuhan, yaitu menuhankan manusia Yesus di hadapan penciptanya Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, Anda harus paham juga bahwa latar belakang kemudian Yesus itu diangkat ke langit bukan karena mau menebus dosa, enggak.
Bukan karena bangkit dari kematian, tidak. Yesus diangkat dan diselamatkan oleh Allah ke langit karena umatnya kala itu mayoritas bersekongkol ingin membunuh Yesus hanya demi mengamankan tempat suci mereka dan bangsa mereka dari perampasan tentara Romawi, bangsa Romawi. Hanya karena itu iblis bekerja. Setelah ini kita akan buat lagi rancangan baru. Yesus mati untuk tembus dosa-dosa manusia. Itu bukan dari Tuhan itu. Coba Anda baca. Dari kitab Kejadian sampai kitab Hosea. Anda tidak akan pernah menemukan kemudian adanya dalil Tuhan menebus dosa dengan membunuh manusia. Itu tidak ada. Itu muncul nanti di kitab saudara. Sedangkan kitab saudara bukan firman Tuhan. Itu adalah tulisan-tulisan orang yang tidak dikenali, yang kemudian menginginkan Romawi dan Yunani memiliki ajaran itu tidak berhenti, tetapi berlanjut seterusnya sampai kiamat melalui nama yang mereka ambil, yaitu Yesus. Gitu bang, coba pelajari sejarah penulisan kitab Septuaginta, perjanjian lama. Itu dari mana ke mana dan untuk siapa? Itu bukan untuk orang-orang Yahudi. Orang Yahudi punya kitab sendiri, namanya kitab Tanakh. Perjanjian lama yang Anda punya itu adalah perjanjian baru justru bagi mereka. Tidak pernah kitabnya Yahudi, kitab Tanakh itu disebut perjanjian lama, nggak pernah. Selamanya kitab mereka ini disebut perjanjian baru. Muncul Kristen menggantikan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel dengan sebutan perjanjian lama demi untuk mengangkat kemudian kitab mereka dengan menggantikannya perjanjian baru. Seperti itu saudara. Jadi Yesus itu diangkat ke langit karena dia akan datang menjadi hakim bagi terdakwa, yaitu Kristen. Demikian. Iya, terima kasih Bang Suma. Terus ini Bang, saya mau bertanya, Bang, memang di kepercayaan Islam itu artinya Yesus ini berarti ciptaan yang suci ya, suci lah artinya Bang ya, karena betul. dia apalah ya, yang membawa apa ya, kabar-kabar yang baik lah. Tapi kenapa ini gimana? Tapi kenapa ini saya juga banyak temukan teman-teman dari apa, teman-teman Muslim selalu kata-katain Yesus itu saya heran. Jadi gini, Jadi gini. Enggak, ini cuman mungkin oknum yang bilang-bilang Yesus ini, Yesus itu. Padahal dia kan dalam kepercayaan Islam juga tetap manusia yang apa ya istilahnya suci lah. Begitu ya Bang semua. Cuman mungkin beberapa orang yang biasa ngata-ngatain Yesus itu Yesus. Itu jadi saja gini, sih Bang yang sebenarnya di dalam kitab saudara itu ada dua Yesus yang harusnya saudara pahami. Cuman saudara Kristen ini tidak sampai ke sana pemahamannya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Itu kata Yesus yang asli. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Sesuai dengan alur cerita yang ada di dalam Bible. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu Yesus yang asli. Tidak lagi menyampaikan firman setelah dia terangkat ke langit. Tapi rupa-rupanya setelah Yesus terangkat ke langit, puluhan tahun kemudian muncul makhluk mengaku Yesus. Makhluk ini hanya berupa cahaya dan suara. Bukan manusia. Sedangkan Yesus asli itu manusia. Yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus, yang datang kemudian kepada penulis kitab Wahyu, itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus lain. Makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus. Nah inilah yang merasuki kalian, menuhankan oknum yang bernama Yesus itu. Yang menggiring kalian kemudian untuk mempertuhankan oknum yang bernama Yesus yang Anda kira anak Maria, padahal bukan. Itu adalah Yesus yang dinubuatkan oleh anak Maria. Waspadalah kepada Yesus palsu
yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 24. Di situ juga Yesus mengatakan, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat, sekiranya dia menyesatkan banyak orang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yang datang Yesus palsu, datang kepada siapa? Kepada murid Yesus. Nah, ada nggak kemudian Yesus palsu diajarkan kepada murid Yesus? Ada. Siapa yang ajarkan? Paulus dan teman-temannya. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Aku bertemu Yesus di dalam bilik penjara loh. Yesus yang mana yang kau temui? Yesus itu loh, anak Maria mana ada? Anak Maria sudah naik ke langit. Oh, dia akan turun lagi. Salah kamu. Yesus sebelum naik ke langit, dia sudah berpesan, adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku, Yesus, tidak pergi, maka dia, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi siapa? Penolong lain. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Loh, mana yang betul? Katanya Yesus tidak akan, penolong itu tidak akan datang. Sebab kalau dia tidak pergi, penolong itu tidak datang. Maka dia harus pergi supaya penolong itu datang. Jadi menurut Yesus, setelah dia terangkat ke langit, ada dua yang datang. Yang pertama Yesus palsu yang penyesat. Yang kedua adalah roh kebenaran yang adalah seorang penolong. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Oknum yang bernama Yesus. Sementara kandidat Yesus ini adalah Yesus palsu. Yang betul adalah kandidat yang kedua, yaitu penolong lain. Yang akan memuliakan Yesus, bukan menghinakan Yesus. Yohanes 16 nomor 14. Apabila roh kebenaran itu datang, apabila penolong itu datang, maka dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus untuk menulis penghinaan-penghinaan kepada Yesus. Contoh, Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yesus. Terkutuk itu dimuliakan atau dihinakan? Dihinakan. Sementara Yesus menubuatkan sebelum naik ke langit, yang datang setelahku adalah seorang penolong, dia akan memuliakan aku. Bukan menghinakan, tapi memuliakan. Nah, apalagi yang ada di Pulau Patmos? Akulah Yesus sang bintang timur. Loh, bukankah bintang timur itu Lucifer? Kenapa pula Yesus diidentikan dengan bintang timur? Sedangkan bintang timur, Helal bin Zakar, itu adalah Lucifer, iblis, yang tertulis dalam Yesaya 14. Kenapa Yesus diidentikan dengan itu? Berarti ini memuliakan atau menghinakan? Menghinakan. Berarti yang datang kepada Paulus in the gang bukan roh kebenaran, bukan penolong, bukan Roh Kudus, tetapi roh halus yang menistakan dan menghinakan Yesus. Coba, apa yang Anda rayakan nanti tanggal 25 Desember? Kelahiran. Di mana Yesus lahir tanggal 25 Desember? Bukankah yang lahir kemudian tanggal 25 Desember itu Dewa Mitra, Dewa Horus, Hercules, Attis, Zeus? Kenapa pula Yesus dimasukkan ke situ? Gak ada itu Yesus lahir tanggal 25 Desember. Lalu apa lagi? Kenaikan. Kapan Yesus mati kemudian menjadi tumbal, menjadi korban persembahan untuk dosa manusia? Gak ada. Tuhannya Bani Israel, Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, lembu, sapi. Di mana dia pernah minta manusia sebagai korban? Tidak ada. Bahkan Tuhan melarang di Ulangan 11, Ulangan 18. Tuhan mengatakan, jangan kamu mempersembahkan anakmu kepada dewa Molok. Sebab aku Tuhan, aku sendirilah yang akan menentang dia. Karena telah mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Nah, hanya dewa Molok yang minta darah manusia. Kalau Elohim tidak pernah minta darah manusia, nggak pernah. Bahkan ketika Tuhan Elohim menguji Abraham, sembelih anakmu, korbankan anakmu, anak tunggalmu. Itu diuji.
Abraham lolos. Dia betul-betul ingin mempersembahkan darah anaknya sendiri. Tapi apa Tuhan lakukan? Tuhan menggantikannya dengan binatang. Artinya Tuhan tidak berkenan kepada korban manusia. Dia hanya berkenan kepada korban hewan. Datang Kristen yang muncul belakangan menganggap bahwa tragedi kematian yang dilakukan oleh penyesat-penyesat terhadap Nabi Yesus itu adalah tumbal untuk tebusan dosa. Ilmu dari mana itu? Itu karena bisikan makhluk yang tadi yang ngaku-ngaku Yesus. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan Isa Yesus itu suci, betul. Dia adalah nabi yang suci. Lukas 4 nomor 30, Yesus itu hamba yang suci. Al-Quran surah Maryam ayat 19, Nabi Isa itu adalah makhluk yang suci. Tapi di Kristen, Galatia 3 nomor 13, Yesus itu adalah makhluk terkutuk. Ya, jadi di dalam kitab Anda sendiri mengatakan ada 2 Yesus. Yang Anda sembah bukanlah anak Maria. Makanya ketika nanti Anda berhadapan dengan Yesus, Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian." Padahal kalian sudah mengatakan, "Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu?" Apa kata Yesus? "Aku tidak mengenal kalian." Yang kamu sebut Yesus itu Yesus yang sudah kuwanti-wantikan kepada pengikutku Bani Israel. Makanya Bani Israel tetap ada, tetap saja hari ini Yudaism, tetap aja hari ini mereka menjadi praktisi Taurat, tidak menjadi Kristen mereka. Makanya di dunia ini ada Yahudi, ada Kristen. Kristen ini dari mana? Dari orang-orang yang mengikuti makhluk halus yang ngaku Yesus. Yudaism ini dari mana? Mereka yang masih melanjutkan pengajaran Nabi Musa sesuai dengan pengajaran Yesus agar Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Yahudi adalah sekelompok dengan Yesus. Kristen sekelompok dengan makhluk yang ngaku-ngaku Yesus yang datang di padang gurun. Gitu Bang, silakan. Iya, makasih Bang Suma. Terus nggak apa-apa ya, saya banyak tanya nih Bang. Iya, silakan. Terus Bang Suma ini yang terus diimani umat Islam itu berarti nanti yang datang menghakimi itu Yesus ya, yang dari untuk datang menghakimi orang-orang Kristen, Yesus. Oh iya Bang, berarti itu yang tetap Abang imani juga ya di Islam ya Bang? Iya, kami beriman. Yesus nanti yang kami sebenarnya gini, namanya adalah Isa. Karena kalau di dalam Ibrani Yishmael, huruf I-nya hilang menjadi Ismail. Yesus menjadi Isa dalam bahasa Arab. Oknum yang sama, pelafalan yang berbeda, tugas yang sama, oknum yang sama. Kenapa bisa berbeda? Karena adanya Yesus yang muncul belakangan, yang ngaku-ngaku Yesus, makhluk yang muncul belakangan ngaku-ngaku Yesus. Itulah yang kalian sembah. Sedangkan Yesua atau Isa atau Isa itu adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Dia akan datang menjadi hakim. Makanya di dalam Al-Quran itu ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Isa, wahai Yesua, wahai Yesus, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan olehmu, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 12 nomor 49 nomor 50. Sama. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari kemudian apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Nah, Matius 7 tuh. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Kalian yang menyembah Yesus akan menjadi musuh oleh Yesus. Dimusuhi sama Yesus. Pemujaan yang kalian lakukan terhadap Yesus akan diingkari oleh Yesus. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan.
Aku tidak mengenal kalian. Al-Quran mengatakan itu. Kenapa demikian? Ya karena yang kalian sembah itu adalah makhluk halus yang ngaku Yesus, bukan Yesus yang datang sebagai nabi. Makanya Bung, kalau Anda melihat nih ya, Kristen masuk ke Indonesia, Katolik masuk ke Indonesia, Protestan masuk ke Indonesia, bukan orang Yahudi yang mengajarkan, Bung. Coba renungkan itu. Yang datang mengajarkan kekristenan, Katolik, Protestan di Indonesia ini adalah orang Barat. Ada apa? Kenapa bukan orang Yahudi? Selanjutnya Islam yang mengajarkan Islam di Nusantara ini adalah orang Yahudi. Ya, silakan. Iya, betul juga itu yang tadi perumpamaan abang itu, yang orang yang mengajar itu yang datangnya dari Barat. Kenapa bukan dari Yahudi? Ya. Dan di zaman-zaman ini, zaman-zaman Yesus hidup. Terus bang, itu apa saya bilang? Kalau di Al-Quran itu bang, kenapa kalau memang abang yang dari umat Islam kalau mengimani Yesus, kenapa di Al-Quran itu bang kurang sekali tentang cerita tentang itu Yesus? Lebih condong ke Muhammad. Oh salah. Justru lebih banyak diajarkan tentang Yesus daripada Nabi Muhammad. Al-Quran surah Maryam, Al-Ma'idah, Ali Imran, apalagi As-Sukruf, itu As-Saf, itu membahas tentang Nabi Isa semua tuh. Sedangkan Nabi Muhammad, apa yang dibahas tentang beliau? Namanya cuma berapa kali disebut dibandingkan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di dalam Al-Quran, nama ibu daripada Nabi Isa disebutkan. Surah Maryam, tidak ada surah Aminah, ibunya Nabi Muhammad. Nah, Ali Imran, surah yang keturunan daripada Nabi Isa. Sedangkan Nabi Muhammad enggak. Nah ini yang perlu. Artinya Al-Quran datang memang tujuannya untuk meluruskan akidah yang kemudian dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu terhadap para nabi. Jadi Al-Quran itu tidak egois mengangkat derajat diri sendiri dalam arti kata mengedepankan kemudian sukuisme, enggak. Karena Al-Quran itu datang untuk seluruh alam semesta, bukan untuk sekelompok bangsa, tapi seluruh alam semesta. Untuk memperbaiki alam semesta ini, maka hal-hal yang rusak yang terkait dengan pengajaran para nabi yang dibengkokkan, itulah yang diluruskan oleh Al-Quranul Karim. Kalau Nabi Muhammad itu mengarang Al-Quran, maka yang diunggulkan tentulah seperti Paulus mengunggulkan dirinya sendiri. Nabi Muhammad tidak mengunggulkan dirinya, tidak mengunggulkan keturunannya, tidak mengunggulkan kemudian kedua orang tuanya dan suku bangsanya, enggak. Tapi Al-Quran datang sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta, bukan rahmat untuk Bani Ismail. Sebagaimana Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Sebagaimana Musa, dia diutus hanya kepada domba Bani Israel dari perbudakan Mesir. Seperti itu, Bang. Iya, Bang. Saya juga ini sedikit buka lah masalah kehidupan saya itu. Memang saya itu bang, saya silsilahnya memang dulu bapak Kristen, mama Muslim. Iya. Terus apa ya? Saya juga ikut begitu bang. Istri juga Muslim. Istri saya Muslim bang. Dan kalau yang namanya hati bang, saya juga belum bisa memaksakan dia yang masuk ke saya atau saya yang harus ke dia. Nantilah kalau dibilang kepercayaan kan bang, kita sementara mencari apa yang bagus untuk keselamatan kita masing-masing. Jadi kemarin itu bang, saya punya istri, sampai sekarang masih Muslim bang, istri saya. Kemarin itu di 2016 dia jatuh sakit bang. Dia habis kena spondilitis TB, jadi tulang belakangnya ada
2 ruas 3 ruas habis dioperasi karena ini apa Jatuh. sudah rusak begitu. Pernah jatuh waktu kecil. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya kemarin itu pada saat sakit di rumah sakit selama 3 bulan itu, Bang. Saya juga di lain pihak dia juga dari pihak keluarga manggil ustadz atau para kepercayaan dari umat muslim kan, Bang, tuh untuk berdoa mendoakan kesembuhan. Saya juga yang dari Kristen panggil ini apa pendeta atau orang-orang yang untuk doakan. Dan ya puji Tuhan kemarin Bang 2017 awal Januari itu selesai operasi sampai 2018 itu berangsur-angsur membaik sekarang, Bang. Tapi masih pakai tongkat. Masih ini masih dalam keadaan pemulihan sekarang. Sampai sekarang belum bisa masih pakai tongkat kalau jalan, Bang. Sudah punya anak? Bang, saya sudah punya anak, Bang. Berapa? 2, 1? 2, Bang. Saya sudah punya anak 2. Islam dari Kristen? Saya juga itu nggak tahu mau fair bagaimana, Bang. Cuman saya bilang sama istri, ya udah kalau memang nanti dia besar, dia yang pilih lah apa yang menurut mereka baik. Kita cuma mengajarkan saja ya. Dan Bang, saudara Jack ini sayang kepada anaknya? Sayang, Bang, sayang. Ke istri? Sayang juga, Bang. Nggak mungkin sampai 2 anak begini saya tidak sayang. Sayangnya itu mau sampai di dunia saja, dipisahkan oleh ajal, atau saya mau sampai di akhirat? Iya, saya mau sama-sama, Bang. Terus sampai di akhirat nanti. Di kehidupan yang kekal. Iya, betul, Bang. Nah, sekarang bantu saya cari di Bible orang Kristen masuk ke surga bersama dengan keluarganya dan anak-anaknya. Ada enggak? Iya, Bang, ini saya kan sedikit-sedikit juga saya masuk ke room apologet Islam untuk bukan saling sih cari kebenaran begitu, Bang, ya. Karena kehidupan saya seperti sekarang ini ya boleh dikatakan juga saya masih saya mau supaya istri dan anak-anak saya maksudnya selamatlah dunia akhirat, Bang, begitu. Makanya saya sering masuk juga dengar pemikiran dari umat-umat muslim seperti Bang Suma kan yang paling, apalagi Bang Yonatan Nandar juga. Saya juga sering masuk ke tempat Kristen juga. Jadi saya masih mutar-mutar terus untuk cari kebenaran firman, karena saya pikirnya juga yang Abang kan di isi Al-Quran juga biasa ditentang sama orang Kristen. Nah, dari Abang juga kan ada juga pemahaman menentang isi-isi Alkitab kan, Bang, begitu. Jadi saya juga ini ya boleh dikatakan pada intinya, Bang, saya percaya memang Yesus nanti yang datang untuk menghakimi, itu saja. Dan saya juga takutnya itu, Bang, takutnya itu. Sekarang begini, Bang, kita tuh sebagai kepala rumah tangga, siang malam kita nggak peduli hujan panas mencari nafkah untuk anak-anak kita, karena kita sayang. Tapi kalau kesayangan kita ini, rasa sayang ini hanya sebatas duniawi, ya untuk apa? Sama seperti saya nih, orang tua saya sudah meninggal dunia. Apakah masih ada harapan untuk bertemu dengan mereka? Ada. Al-Quran saya membimbing saya untuk mengatakan itu. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa surriyatihim. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan mereka, istri, suami, dan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ini di Islam. Jadi kasih sayang itu tidak hanya sebatas dunia. Siang malam
kita cari nafkah, kita mendidik anak kita, menjadikan istri kita menjadi istri yang taat, menjadi istri yang baik. Tapi berakhir dengan kematian. Lalu buat apa perjuangan ini? Kalau di dalam Al-Quran kami beda lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Coba. Jadi di dalam Al-Quran itu, di Islam itu jelas. Wahai orang beriman, jaga dirimu, anak-anakmu, istrimu dari api neraka. Dan ini pasti ada, Bang. Neraka ini pasti ada. Selayaknya besok hari Sabat, Sabtu, suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak mau, tetap saja waktu bergulir, detik, menit, jam, hari mengantar kita kepada hari Sabat. Artinya apa? Hidup kita ini mengantar kita kepada surga atau hidup kita ini mengantar kepada neraka. Jadi neraka surganya kita itu ditentukan kita hari ini. Maka oleh karena itulah kemudian Allah, Tuhan memberikan kita akal untuk kita mencari Tuhan yang benar itu seperti apa. Saya ada kemudian memberikan satu pemahaman terhadap orang-orang yang sudah mu'allaf hari ini. Saya katakan kemudian di dalam Al-Quran menyatakan dengan sangat jelas, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Besok hari saudara Jack sudah meninggal dunia, anak Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup, menjadi bapak, menjadi ibu. Kutanyalah mereka, wahai saudaraku, siapa yang membuat engkau menyembah Yesus? Siapa yang membuat engkau pergi ke gereja? Siapa yang mengajarkan engkau kemudian menjadi Kristen? Maka anak-anak Anda akan berkata, bapakku. Anda sebagai bapak, kutanya, yang ngajarin Anda, mengajarkan anak Anda menyembah Yesus, pergi ke gereja, makan babi, tidak bersunat, itu siapa? Anda akan mengatakan, bapakku, kakek dari anakku. Kakek Anda ditanya, bapak Anda ditanya, pun jawabannya sama. Makanya Al-Quran mengatakan, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan para nabi, mereka semua akan menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal bapaknya, kakeknya, nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Cobalah Anda telaah. Anda mengajarkan anak Anda menyembah Yesus, ilmu dari mana coba? Bible tidak mengarahkan itu. Anda mengajarkan anak Anda beribadah hari Minggu, ke gereja lagi. Dari mana ilmunya? Dari nenek moyang, karena di Bible tidak ada perintahnya. Itu. Jadi Al-Quran 1400 tahun silam sudah memberitakan tentang tabiat, karakteristik orang-orang kafir. Nah, kalau di Islam sangat jelas kemudian, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Anak boleh pergi lebih dulu, istri boleh pergi lebih dulu, tapi kita sebagai suami, sebagai pemimpin sudah membekalinya kemudian dengan amalan-amalan saleh. Maka apa endingnya? Di kemudian hari kita akan bertemu dengan orang yang kita rindukan. Saya rindu sama mama saya, rindu kepada bapak saya. Tapi ketika mereka hidup, mereka membimbing saya menjadi anak yang saleh, membimbing saya untuk mendapatkan ilmu. Sehingga ketika mereka meninggal, anak saleh melakukan kesalehannya, amalannya tetap menuju kepada mereka. Ilmu yang mereka tanamkan kepada anaknya Bang Suma dimanfaatkan kemudian kepada jalan yang betul, dan memiliki kemudian pengikut-pengikut yang juga menjalankan jalan yang betul. Maka amalan seluruh manusia mendengarkan pencerahan yang dilakukan oleh manusia mengalir terus menerus kepada kedua orang tua saya, meskipun mereka sudah tak ada. Maka kembalinya kepada
jannatu adnin yadkhulunaha. Jadi saya punya harapan, rindu serindu-rindunya kepada ayah yang membesarkan dari sejak saya punya tangan lemah, gak bisa berjalan, masih mau digendong, masih mau disapih oleh ayah, oleh ibu, disuapin. Rindu pelukan mereka, rindu dekapan mereka, rindu kecupan mereka. Nantinya akan saya dapatkan kembali setelah kami berkumpul di jannah bersama. Bung, di kehidupan dunia ini, dalam rumah yang sederhana, makannya sederhana, pembaringan yang sederhana, alat sekedarnya, kita berkumpul dengan anak istri kita, makan apa adanya, bahagia sekali. Di dalam surga, dalam kehidupan yang kekal, tak ada kesudahan, kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kurang apa lagi nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini. Tapi kalau di Kristen ditanya, kamu cukup satu istri? Yes. Gak boleh poligami? Ya. Tapi di akhirat nanti kamu masih sama dengan suamimu? Enggak ada dalilnya. Kamu masih sama dengan suamimu? Enggak ada dalilnya. Kami hanya hidup seperti makhluk roh, seperti malaikat, memuji dan menari. Memuji dalam kehidupan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba kau ucapkan itu dalam 1 jam. Kalau tidak robek mulutmu. Bukan 1 jam lagi. Di kehidupan berikutnya, kehidupan kekal tak ada ujungnya. Hanya memuji kayak begitu. Itu bukan surga coy. Itu neraka. Menari dan memuji. Coba kau praktekkan menari 1 jam. Tanpa makan, tanpa minum. Kayak mana ceritanya itu dikatakan sebagai kebahagiaan. Lalu kemanusiaanmu kemana? Hilang. Rasa sayangmu, kasih sayangmu, rindumu, hasratmu sebagai manusia hilang. Yes, karena kami hidup seperti malaikat. Itu siksaan. Itu siksaan. Itu bukan surga. Kalau di Al-Quran, anak-anak kita kelak bersama dengan kita dalam kehidupan kekal, dalam kebahagiaan yang tak ada taranya. Siapa yang tak bahagia? Makanya Al-Quran mengatakan bahwa jannah itu tempat orang-orang yang berbahagia. Surga itu tempatnya kebahagiaan. Surga itu tempatnya kenikmatan. Kesempurnaan kebahagiaan dan kenikmatan itu adanya di surga. Dan yang masuk ke sana hanya orang-orang yang beriman. Bukan orang yang hidup dalam dogma dan doktrin barat. Tetapi mereka mengikuti ajaran para nabi. Ya, oleh karena itulah saudara, kalau Anda memiliki istri seorang muslim, alhamdulillah Anda tidak lagi sulit untuk memuslimkan dia. Anda punya anak yang Anda beri kehendak bebas untuk memilih agama, alhamdulillah Anda tidak memiliki kesulitan untuk menyelamatkan mereka. Tinggal Anda sendiri yang sebagai pemimpin. Anda ingin menentukan langkah Anda ke neraka atau ke surga. Ingat bung, Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah apa ya teman-teman? Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ada yang ingat surat apa itu? Fabashirhu bil jannah. Maka sampaikanlah mereka kabar gembira tentang surga. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, maka dia akan diberikan surga. Surah apa kawan sahabatku? Aku lupa. Lalu kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwasanya kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa mereka? Mereka yang kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat, berbahagialah mereka. Berbahagialah mereka yang sholat. Berbahagialah mereka yang tidak berzina. Berbahagialah mereka yang tidak berbohong. Berbahagialah mereka yang mendirikan amalan-amalan saleh. Kata Allah, ulaika humul warithun.
Mereka itulah yang akan mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini di Islam, Bung. Di Islam, kalau anak Anda sholat, istri Anda sholat, istri Anda puasa, zakat dan seterusnya, maka mereka adalah pewaris-pewaris Firdaus. Kita bangga dong. Ya, Fussilat ayat Fussilat ayat 30 ya, sahabat ya. Insya Allah Fussilat ayat 30. Jadi kalau misalnya anak Anda sholat, anak Anda puasa, anak Anda zakat, apa kata Allah? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan warisan. Kita bahagia kalau kita punya harta warisan berupa tanah, berupa rumah. Tapi ini bahagianya wow, luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Maka pantaslah umat Islam semakin hari semakin khusyuk, semakin rajin beribadah kepada Allah. Sebab mereka adalah pewaris-pewaris surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka tidak peduli hujan, tidak peduli panas. Ketika panggilan takbir itu datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka nggak peduli. Mereka kemudian berbondong-bondong menuju rumah ibadah untuk sujud menyembah kepada Tuhannya. Kenapa? Mereka sudah dijanjikan warisan Firdaus. Kalau di Kristen apa yang diwariskan? Neraka jahanam. Mana dalilnya? Matius 23 nomor 15. Matius 23 nomor 33, 34, 35, 36. Matius 7 nomor 15, nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tuh. Kristen diwariskan kepada mereka neraka jahanam. Matius 13 nomor 50. Islam diwariskan surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maryam ayat 72. An-Nasiyat ayat 3, 37, 38, 39, 40. Fussilat ayat berapa tadi? Ayat 30. Subhanallah. Nah, tinggal Anda berpikir. Banyak orang yang cinta dan ingin masuk Islam mencari kebenaran, tapi berat dengan istrinya. Mana mau istri saya masuk Islam? Banyak orang yang ingin mencari kebenaran hidayah Islam, tapi dia berat untuk anaknya. Anda, istri sudah muslimah, anak pun kemudian lembut untuk supaya dimasukkan ke Islam. Tinggal Anda. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa Islam itu ikut berdebat kemudian? Untuk mempertahankan akidah Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai utusan. Islam percaya Yesus utusan? Percaya. Lalu Islam percaya Tuhan yang mengutus Yesus itu satu-satunya Tuhan? Percaya. Lalu tiket apa lagi untuk mendapatkan hidup kekal yang kurang di Islam? Tak ada. Yannaka kiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil